Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum dagang. Surat berharga, satu pengertian surat berharga untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek pembahasan seperti yang diatur dalam KUHD. Terlebih dahulu perlu dibedakan dapat membedakan surat menjadi dua, yaitu yang pertama surat berharga dan yang kedua surat yang mempunyai harga atau nilai. Terus latar belakang munculnya surat berharga, terbitnya atau munculnya atau keluarnya surat berharga dilatar belakangi oleh transaksi. Contohnya seperti ini, misalnya antara penjual dan pembeli telah mengadakan kesepakatan bahwasanya dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar tidak secara tunai. Jadi dibayar tidak secara tunai, itu perjanjiannya. Jadi melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Jadi surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit itu mempunyai nilai atau harga sebesar dijanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya. Jadi timbulnya kewajiban yang membayar menertibkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu di antaranya para pihak yang bagian perjanjian tersebut. Perikatan dasar tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal-pasal KUHP Perdata mengenai syarat-syarat perjanjiannya itu. Oleh karena itu syarat-syaratnya yaitu satu, adanya persetujuan, kehendak antara pihak-pihak. Dua, adanya kecakapan pihak-pihak untuk perjanjian. Dan yang ketiga, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Terus macam-macam surat berharga itu wesel. Wesel adalah terjemahan atau berasal dari istilah Belanda wesel. Surat yang membuat kita wesel, kata wesel. Terus cek adalah perintah untuk nasabah. Terus ada saham. Ada saham adalah surat tanda bukti kepemilikan. Suatu perusahaan terbatas mempunyai investasi modal akan memberikan hak atau suatu modal yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan padanya. Itu berarti dia telah menyertakan modal atau modal bentuk usahanya yang pertama tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli. Pada dasarnya saham merupakan berwujud pernyataan modal dalam sebuah perusahaan. Adapun karakteristik dalam sebuah saham sebagai bentuk penyertaan modal dalam perusahaan tersebut adalah antara lain yaitu hak atas keuntungan perusahaan, hak surat dalam RUPS, hak atas harta perusahaan dan lain sebagainya. Terus bank garansi adalah yang disebutkan merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada seseorang, kepada sebelah pihak, yaitu perorangan, bukan perkelompokan. Perusahaan atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan atau jaminan-jaminan dengan maksud jaminan di bank yang mana bank tersebut akan menjamin memenuhi pembayarannya. Terus kewajiban yang pihak dijaminkan
akan menerima dengan jaminan-jaminannya. Oleh karena itu, bank telah mempersiapkan dan menjaminkan kepada pihak tersebut. Mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.